Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring. Di pertemuan ke-14 ya kalau tidak salah ingat. Jadi kita sudah menjelang akhir dari perkuliahan. Sebentar ini kita sapa dulu ya kawan-kawan kita ya. Soalnya ada yang menarik nih kawan kita. Suasana topik ini mirip seperti siapa ya dulu ya. Saya lupa, ada mahasiswa. Jadi setiap tahun atau setiap mahasiswa itu lulus, tampaknya itu selalu ada pengganti yang mirip dengan mahasiswa yang saya kenal itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi seperti kalau istilah orang Cina itu kan ada istilah reinkarnasi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada satu keluar lulus, nanti ada lagi yang mirip seperti itu. Kadang-kadang saya kok seperti orang yang dulu pernah saya ada kenal gitu ya ininya, apa namanya. Mana Suarsono topik nih? Halo Suarsono? Oh iya, baik, silakan. Mungkin masih sarapan ya. Baik, ada Pak. baik. Saya tanya ininya aja apa namanya fotonya, tapi saya lupa mirip dengan siapa dulu, lulusan SIMIK Banjarbaru juga. Terus yang ini juga ini yang mirip nih, namanya Hairullah. Ini namanya ini siapa nih? Mirinan ya. Halo Mirinan. Mirinanda, Pak. Oh Mirinanda. Oh iya, maaf karena ini tidak kelihatan di sini ya. Mirinanda. Oh Mirinannya ada yang nggak ada. Baik. Mohon maaf. Baik. Iya, Pak. Ini nama mirip dengan dulu namanya Hairullah. Apa namanya yang ada di sini. Kemudian yang kalau si Hafiz ini juga mirip dengan kawan saya dulu, namanya juga Hairullah. Kemudian siapa lagi ya? Nih saya sekilas saja melihat kawan-kawan yang tadi ada fotonya sudah muncul sebelum tadi kita mulai. Jadi emang kita coba sapa lagi ya sekali lagi. Ada Mirinanda, kemudian Khalisa Ismi, Khairunisa Setiawan, kemudian Siska Minati Adi, Tina Puspita Sari, tadi Suarsono Taufik, yang saya lupa mirip dengan siapa itu. Kemudian Hafiz Zulfakhairani, Al-Faris, Ahmad Rais Rabial, Sukma Jayadi, Alik Ma'ruf Sahbana, dan Usman ya. Masih 14 orang yang sudah hadir di sini. Mungkin ada lagi nanti sambil kita tunggu rekan-rekan yang mungkin masih sarapan di pagi hari ini. Coba kita share screen dulu nih. Sudah saya rekam. Saya hari ini malas melakukan apa namanya live streaming, nanti biar saya unggah saja. Karena kalau di live streaming itu ada masalah saya dengan Zoom-nya ya. Jadi kalau misalkan saya live streaming kan, maka background saya yang ada sekarang ini mungkin yang berwarna biru itu tidak muncul di live-nya. Jadi saya harus menggunakan kamera satu lagi untuk menampilkan sayanya yang ada di situ. Dan dan itu terlihat tidak bagus. Kenapa? Karena ada green screen-nya di belakang sini ya. Sekarang saya ada di kampus, mungkin kawan-kawan sudah lama ya tidak ke kampus, tapi kami setiap hari ke kampus. Kecuali hari Selasa saya mengajarnya dari rumah, karena kalau takutnya jam 8 itu kampusnya belum siap, jadi saya harus sudah siap lebih dulu di rumah. Karena hari Kamis ini mengajarnya jam 9, jadi saya tidak terlalu khawatir kalau kampusnya belum buka ya. Baik, kita coba mulai dulu sambil menunggu kawan-kawan kita yang belum hadir atau masih sarapan atau masih siap-siap ya. Ini pertemuan ke-14 tanggal 10 Desember 2020 dan kita sudah menginjak ke tanggal 25 Rabiul Akhir kalau tidak salah ingat, tahun 1442 Hijriah ya.
Dan sub bidang dari tren penelitian bidang ilmu komputer yang kita coba bahas adalah kaitannya dengan sensor dan wireless sensor network. Nah, kemudian untuk saya kemarin penasaran kata tren ya, bukan kata tren itu pakai ide apa tidak. Ternyata kalau pakai ide itu bahasa Inggris. Mungkin selama ini saya menulis di slide itu pakai atau menggunakan bahasa Inggris ya, tren gitu. Harusnya kalau saya lihat ternyata di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tren itu tidak menggunakan D untuk bahasa Indonesianya ya. Jadi bisa jadi karena kemarin atau sebelumnya juga dari Prodi itu menulisnya dengan menggunakan kata huruf D, jadi saya juga ikut-ikutan tanpa mengecek dulu. Jadi mohon maaf untuk kaitannya dengan itu ya. Baik, oh ya, tadi itu kadang-kadang sepele ya, terlihat sepele satu huruf harusnya bahasa Indonesia kemudian di bahasa Inggris kan gitu, tapi tidak dicetak miring. Kadang-kadang kalau di naskah ilmiah yang berbahasa Indonesia itu kan jadi masalah jadinya. Baik, saya hari ini menggunakan mikrofon bawaan dari laptop, tidak menggunakan headset, tidak menggunakan mikrofon dari headset juga, atau tidak menggunakan eksternal mic condenser seperti kalau saya di rumah. Jadi mudah-mudahan suaranya bisa didengar dengan jelas ya. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, kita sudah banyak sekali membahas bidang-bidang. Hari ini adalah sebenarnya bahasan terakhir ya di pertemuan kita, tapi kita masih ada jadwal pertemuan satu kali lagi di pekan depan atau di minggu depan. Bisa jadi akan kita gunakan untuk berdiskusi tentang proposal atau usulan penelitian yang sudah dibuat rekan-rekan. Mungkin sebagian kita sudah singgung judul-judulnya atau isinya sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya waktu satu kali pertemuan lagi itu kita bisa bahas lebih detail. Nanti kalau saya minta untuk presentasi juga tampaknya tidak cukup waktunya kalau semuanya ya. Jadi nanti mudah-mudahan masing-masing perwakilan anggota kelompok atau semuanya aja ya, semuanya saja nanti di masing-masing kelompoknya itu coba nanti dibaca kembali proposalnya. Dalam artian saya tidak ingin ngetes, cuma nanti kita diskusi saja. Dalam artian nanti kita coba, terutama yang belum kita bahas di selingan pertemuan setiap minggunya, nanti kita coba lihat judul-judulnya ya, apa yang dibahas oleh kelompok itu. Kemudian nanti mungkin kelompok lain atau kawan-kawan yang lain bisa bertanya atau menanggapinya ya. Baik, kita coba ingat-ingat lagi seperti saya sebutkan di mata kuliah yang pemrograman robotika juga, bahwa saya kalau tidak disebutkan seperti ini juga kadang-kadang atau bisa jadi lupa bahwa sebelumnya saya mengajar apa materinya gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke robotika di awal itu, kemudian teks atau data mining, komputasi, kecerdasan buatan, jaringan komputer atau komputer network, ELINS, kemudian rekayasa perangkat lunak, kemudian image processing dan video processing. Sebenarnya ini bisa dipisah ya, tapi karena kemarin kita coba gabung. Kemudian kaitannya dengan security system, kriptografi, NLP, kemudian IoT, dan hari ini ke sensor dan wireless sensor network. Kalau misalkan ini dipisah juga sebenarnya bisa ya, sensor sendiri, wireless sensor network sendiri. Karena apa? Karena di mata kuliah pemrograman robotika juga kita membahas sensor ini satu kali pertemuan gitu ya, tapi kita coba gabungkan saja di pertemuan ini untuk kaitan dengan sensor dan atau wireless sensor network. Nah, nanti kita lihat saja contoh-contohnya. Nah, ini yang akan kita coba ulas hari ini. Kira-kira trennya apa saja yang orang-orang di luar sana itu sudah lakukan atau kerjakan, dan kira-kira peluang apa yang mungkin bisa kita dapati gitu ya dari yang sudah ada itu. Nah, kemudian sensor and wireless sensor network atau WSN ini ya. Memang secara praktek itu saya belum pernah menggunakan atau mempraktekkan wireless sensor network ini. Sempat ada tawaran kerjasama penelitian dengan kawan di Riau, apa sih namanya, Palembang sana. Tapi karena memang tahun ini untuk penelitian yang kerjasama antar perguruan tinggi itu tidak dibuka pintunya atau kesempatannya oleh Dikti. Karena apa? Karena memang kita masih dibatasi untuk perjalanan keluar daerah itu. Jadi hanya untuk keperluan yang
mendesak atau memang harus mendapatkan surat hasil tes rapid ya untuk bisa terbang ke luar. Nah, karena itu untuk menghindari hal tersebut si Dikti tidak membuka pintu atau kesempatan untuk adanya pendanaan proposal kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi saya dan kawan-kawan itu menunda kerjasama penelitian yang kaitannya dengan tadi. Salah satunya kaitannya dengan ini, OSN. Ya. Baik, kemudian ini adalah kita coba cari tahu ya apa itu sensor dan ini sumbernya. Cuman saya sudah minimize ini. Kemudian saya hide floating meeting control-nya. Nah, sensor, apa itu sensor ya? Jadi sensor itu kalau di pengertian yang kita dapatkan kemarin juga di pemrograman robotika, dia sebenarnya perangkat yang bisa mendeteksi perubahan secara elektrik ya, atau secara fisik, atau kuantitas lain yang bisa diukur, dan kemudian dia bisa menghasilkan sebuah keluaran atau output yang nantinya bisa diolah lebih lanjut ya. Dalam hal ini nanti entah itu diubah satuannya atau lain-lain gitu. Jadi misalkan tadinya berupa gas kemudian diolah dalam dengan menggunakan misalkan mikrokontroller sehingga output yang berupa besaran listrik tadi itu bisa diubah dalam bentuk entah itu angka, entah itu berupa tampilan lainnya yang misalkan LED atau di dalam tampilan LCD seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan sensor di sumber yang kita dapatkan kemarin. Nah, kemudian lagi sensor itu apa saja ya tipe-tipenya. Jadi kalau kita melihat berbagai sensor di luar sana itu banyak sekali tipenya ya. Kita coba uraikan beberapa di antaranya yang sering digunakan di luar sana. Untuk sensor ini biasanya digunakan untuk melakukan sensing atau penginderaan apa saja ya. Misalkan yang pertama ada tipe sensor yang digunakan untuk mengukur arus listrik ya. Kemudian potensi atau radio ya, magnetik. Biasanya ini sensor elektromagnetik gitu ya. Biasanya ada entah itu antena, kemudian nanti ada kumparan-kumparan dan lain-lain yang kemudian itu bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan sinyal radio atau sinyal elektromagnetik seperti itu. Kemudian ada juga yang sensor untuk mengukur kelembapan nih. Jadi kalau di luaran sana itu nanti bisa dicari saja sensor kelembapan. Jadi biasanya ada juga yang sudah jadi satu dengan sensor suhu. Jadi ada juga displaynya. Jadi tinggal kita pasang di sebuah ruangan misalkan itu nanti kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat kelembapan dari ruangan itu, kemudian berapa suhu yang sekarang ada di ruangan itu. Nah, ini nomor 3 ya. Kemudian kecepatan dari atau aliran dari si cairan ya. Ini biasanya kalau saya dulu sempat saya sampaikan juga ada namanya water flow sensor. Nanti juga water flow switch gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui seberapa besar aliran air dari sebuah pipa misalkan. Nah, ini yang sebenarnya saya sempat punya ide untuk penelitian bagaimana membuat meter air itu seperti meter listrik gitu ya. Dalam artian gini, meter listrik yang ada tokennya maksud saya. Jadi kalau misalkan kita membeli token air 100.000, maka kita akan dapat nanti air sebesar berapa kubik gitu ya. Misalkan 10 kubik atau 20 kubik atau 25 kubik misalkan. Nanti tergantung ya. Yang sekarang ada di di tempat kita di Indonesia itu kan baru yang kaitannya dengan listrik ya. Nah, jadi kita beli listrik 100.000 misalkan dapat 100 token misalkan seperti itu. Nah, saya juga berangan-angan kita bisa menciptakan tadi si token untuk air itu jadinya. Entah bagaimana caranya sudah
coba saya list juga ini perangkat-perangkatnya yang diperlukan. Gitu. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang berminat untuk meneliti itu bisa nanti kita kerjasama gitu ya. Dalam artian mungkin saya bisa membantu di proses pembimbingannya. Nanti apa saja yang kita kira-kira perlukan dan bisa jadi itu bisa dipatenkan nanti ya kalau sudah jadi dan berfungsi dengan baik. Baik, kemudian ada juga sensor yang tipenya untuk mengukur tekanan ya. Jadi kalau terakhir itu ada mahasiswa saya yang tekanan itu dalam artian dia mengukur berat. Jadi sensor beratnya itu dipasang di bak mobil ya, bak mobil jadi pickup gitu. Kemudian nanti dia bisa mengukur seberapa besar tekanan ke sensor itu, tekanan dalam artian beratnya ya. Kemudian nanti dia bisa mengingatkan kepada si yang punya mobil atau punya pickup bak atau mobil bak terbukanya itu, ternyata itu sudah melebihi batas kapasitas dari berat mobilnya apa tidak, gitu. Apakah masih aman seperti itu ya. Bisa jadi pressure ini tekanan udara bisa jadi ya, macam-macam. Jadi kalau di orang yang mompa di jalan itu kompresor ya. Kompresor itu kan biasanya ada meternya yang menunjukkan seberapa besar tekanan udara di dalam tabung penyimpannya itu. Nah kalau misalkan yang sudah otomatis nanti pressure sensornya itu, gas pressure sensornya itu bisa terhubung ke on off dari mesinnya, terutama untuk mesin yang pakai motor listrik ya. Jadi dia bisa langsung memutus kalau sudah tekanannya misalkan melebihi 32 apa ya satuannya ya. Nah, misalkan kalau pakai bar itu misalkan 8 bar seperti itu kalau untuk tekanan udara gitu. Kemudian kaitannya dengan thermal panas gitu ya atau temperatur. Kemudian kaitannya dengan proximity ini jarak, ini yang sudah sempat kita gunakan sensornya, sensor jarak ya. Kemudian optical sensor kamera juga sudah sempat kita praktekkan di intinya optical itu ya kamera ya. Sudah sempat kita bahas dan sudah kita demokan. Kemudian position sensor ini juga mungkin kawan-kawan yang punya handphone ada GPS-nya itu termasuk dalam salah satu sensor posisi. Kemudian sensor kaitannya dengan kimia. Sensor kimia ini mungkin yang tadi kita sebutkan ada sensor gas ya, mungkin ada sensor CO2, iya, sensor CO atau CO2 atau sensor gas yang lain ya. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, ada sensor kaitannya dengan lingkungan, kemudian magnetic switch. Nah ini juga sudah sempat kita bahas dulu ya. Nanti bisa diulangi lagi atau dicari lagi materinya di mata kuliah satunya ya. Karena kita fokusnya adalah kepada tren penelitiannya, jadi kita tidak terlalu banyak membahas tentang pengertiannya ataupun contoh-contohnya tadi kita detailkan. Kita tidak detailkan dulu pada kesempatan kali ini karena waktunya sangat terbatas ya. Kemudian apa itu SN ya, wireless sensor network. Jadi istilahnya di sini wireless sensor network. Kalau dari pengertiannya dulu ya, jadi sensor yang secara lebih dari satu intinya jumlahnya, kemudian dihubungkan satu sama lain ke pusatnya atau ke pengendalinya. Kalau di sini self-configure and infrastructureless wireless network to monitor physical environment. Nah, jadi intinya WSN ini digunakan untuk memonitor atau memantau secara fisik atau secara lingkungan, kondisi lingkungan. Baik itu misalkan yang dipantau adalah temperatur, suara, getaran, tekanan, kemudian gerakan, atau polutan ya, zat-zat yang menimbulkan polusi. Kemudian dia masing-masing sensor itu mengumpulkan atau mengirimkan datanya secara daring ya di dalam jaringan internalnya, entah itu bisa menggunakan jaringan intranet atau bahkan sudah menggunakan internet itu nanti kalau di WSN itu bisa jadi terhubungnya ke IoT ya. Kemudian data-data yang sudah nanti dihubungkan di lokasi utama atau di main controlnya atau di pusat kontrolnya atau pusat kendalinya nanti bisa dilakukan observasi atau pengamatan dan juga bisa dilakukan analisis. Misalkan setelah diobservasi atau diamati selama seminggu, maka misalkan kalau itu dipasang di ini ya di
sungai misalkan, maka ada kemungkinan nanti dalam sebulan ke depan misalkan gitu ya, akan terjadi banjir dengan ketinggian air sekian sentimeter atau sekian meter. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi WSN ini biasanya digunakan juga kalau misalkan itu untuk keperluan tsunami ya, biasanya dipasang di banyak titik di pesisir pantai tertentu, sehingga nanti pada saat terjadi air pasang yang tidak normal ya, kemudian itu bisa menjadi peringatan dini untuk tsunami-nya. Baik, ada lagi yang menyebutkan a sink or base station act like an interface between user and the network ya. Jadi intinya dia ada base stationnya yang berfungsi nanti untuk menjembatani antara si user dengan jaringannya. Jadi dia tidak bisa sensornya saja, dan nanti juga base stationnya yang di sekitaran di mana sensor itu dipasang, kemudian itu yang menjembatani antara user atau si admin atau yang punya kendali terhadap sensor-sensor itu atau dan jaringannya ini, untuk kemudian bisa nanti memantau apakah sensor yang sedang dipasang ini sudah berfungsi dengan baik, apakah ada kerusakan, apakah ada hal-hal yang di luar yang diinginkan, misalkan wah ini ternyata sensornya hilang, atau sensornya misalkan tidak berfungsi, atau sensornya ternyata tidak terhubung ke jaringan, misalkan seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian ini bisa jadi tidak hanya satu, tidak hanya 2, 3 gitu ya. Bisa jadi kalau di sini tulisannya, keterangannya bisa jadi ratusan ataupun bahkan ribuan sensor ya yang terpasang di dalam jaringan itu. Kemudian the sensor node can communicate among themselves using radio signal. A wireless sensor node is equipped with sensing and computing devices, radio transceiver power. Jadi intinya ada perangkat yang nanti bisa mengirimkan data dan dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Misalkan itu ada sensor suhu, nanti juga terhubung ke sensor kelembapan, misalkan ada lagi sensor tekanan atau sensor yang lainnya. Kemudian nanti dia bisa dan dilengkapi juga tadi dengan power. Jadi ada baterai, entah itu nanti panel surya, entah nanti apapun itu ya yang dijadikan sumber baterai, entah aki, entah apa. Kemudian nanti intinya dia akan mengirimkan data yang tadi sudah kita sebutkan ke ke pusatnya secara nirkabel ya atau wireless. Nah, kemudian apa saja contoh penelitian yang terkait dengan sensor dan wireless sensor network ini? Saya menemukan banyak sekali ya, bahkan ada jurnal yang khusus membahas tentang sensor dan atau wireless sensor network ini. Kita coba lihat ya. Salah satu yang saya temukan adalah di jurnal internasional ini, karena kita akan lebih mudah mencari yang sifatnya internasional ya daripada yang lokal. Itu saya tidak banyak menemukan yang lokal, walaupun mungkin kalau ditelusuri lebih jauh lagi ada saja atau banyak saja penelitian-penelitian nanti yang di lokal itu yang membahas tentang WSN ini, terutama yang kalau dari mahasiswa ya kita nanti fokuskan ke sana. Nah, di publisher MDPI itu ada jurnal sendiri yang namanya sensor. Dulu sempat saya juga mau publikasi ke sini, tapi karena memang saya sempat ke MDPI tapi bukan sensor, yang jurnalnya namanya Electronics. Yang sempat submit ke sana, tapi ternyata tidak diterima karena memang dianggap mungkin belum terlalu dalam bahasan dari paper yang saya kirimkan ke sana. Dan ada hikmahnya kalau misalkan keterima itu saya harus bayar mungkin berapa belas juta gitu ya. Itu yang kayaknya tidak sanggup. Jadi hikmahnya kenapa tidak diterima di jurnal itu? Karena kalau diterima saya bingung bayarnya pakai apa. Ya. Nah, jadi akhirnya saya submit ke jurnal yang lain yang bayarnya masih di bawah 10 juta. Kalau tidak salah sekitar mungkin 6 sampai 7 juta lah. Tidak sampai 7 juta kalau tidak salah ingat ya. Baik, ini sumbernya sudah saya sebutkan, nanti silakan diakses di situ ya, jurnalnya. Nanti kalau yang penasaran, wah ini benar tidak ada jurnalnya ya. Ini adalah yang saya capture dari jurnalnya, namanya dari James Avery dan kawan-kawan ya.
Judul penelitiannya Self-Abrading Servo Electrode Helmet for Electrical Impedance Tomography. Jadi tampaknya ada sebuah helm ya yang bisa mengukur electrical impedance tomography. Kita tidak terlalu persis, ini kayaknya kaitannya dengan medis ya. Karena kalau dilihat dari sini, ini sectionnya atau bagiannya dari jurnal sensor ini adalah biomedical sensor. Jadi kaitannya dengan mungkin mengukur impedansi secara yang ada di kepala, karena ini kan helmet perangkatnya. Baik, terlepas dari itu nanti silakan. Ini kebetulan open access, jadi kalau tidak salah ini sudah saya downloadkan, nanti saya coba unggah papernya, nanti bisa dibaca, bisa dilihat lebih detail apa yang dibahas oleh James Avery dan kawan-kawan di sini ya. Ini adalah jurnal yang baru ya, coba diperhatikan di sini. Ini diterima oleh publishernya tanggal 16 November, direvisi tanggal 2 Desember, kemudian diterimanya tanggal 4 Desember, dan terpublikasi baru kemarin tanggal 9 Desember. Bayangkan ya, ini baru kemarin. Jadi kalau dikatakan tidak tren itu saya kira bohong ya. Karena apa? Karena ini baru kemarin, baru hari kemana? Tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu hari Rabu ya, hari Kamis tanggal 10. Baik. Jadi baru sekali itu. Kemudian ada quality assessment of manufacture by using a 3D scanning process. Nah, ini ada lagi. Ini termasuk di dalam section sensing and imaging ya. Ini ada penilaian kualitas dari manufacturer Bell atau perusahaan Bell ya istilahnya. Jadi sebenarnya using 3D scanning process ini ada proses open scanningan secara 3 dimensi. Itu yang dilakukan, mungkin ada sensor yang ditemukan, tapi kalau misalkan di sini kayaknya proses untuk melakukan scanningnya ya. Jadi bukan sensornya. Tapi di sini termasuk di dalam section atau bagian sensing and imaging dari jurnal tadi ya, ini dari Dewitt Cekus. Gimana bacanya yang benar ya, mohon maaf ini. Baik, kita lanjutkan lagi ini sensor position based non holonomic wheeled mobile robot for tracking control. Ini kita sudah pelajari yang holonomic drive system ya, robot. Nah, ini yang tidak menggunakan model holonomic. Artinya mungkin menggunakan model biasa ya. Entah itu roda 2, roda 4 atau roda yang lain. Nah, ini kaitannya dengan pengendalian tracking control ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang color tracking ya, color based apa kemarin sih, color based robot tracking ya. Jadi menelusuri warna menelusuri benda berdasarkan warnanya ya. Saya jadi bingung nih, lupa karena beda mata kuliah. Baik, ini juga baru dipublikasi tanggal 9 Desember kemarin, hari Rabu. Dan ini sudah diterima tanggal 30 Oktober, artinya dia disubmit tanggal 30 Oktober, baru keterimanya tanggal 4 Desember. Jadi lebih lama sedikit dari yang tadi. Kalau tadi itu November, kemudian Desember, ini 2 minggu itu sudah jadi. Ini dari Taipei ya, Taiwan. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih banyak soalnya bahasan kita. A low profile and wire conformal surface wave antenna with capacitive bit structure. Jadi ini tadi saya katakan kalau sensor elektromagnetik atau magnetik medan magnet ya, itu bisa jadi menggunakan antena. Ini kayaknya juga seperti itu. Karena dia termasuk di dalam electronic sensors ininya, sectionnya atau bagiannya. Nanti bisa dilihat, ini open access ya, di pojok kiri atas dilihat itu open access. Jadi kalau tidak salah juga sudah saya unduhkan ininya, papernya, nanti bisa dilihat. Saya memang tidak sempat membaca lebih detail. Kemudian device for contact measurement of turbine blade geometry in robotic grinding process. Robot yang menggerinda ya, grinding process, robotic grinding process. Nah, ini juga kaitannya dengan robotika. Ini di dalam
termasuk dalam section instrument and measurement. Jadi alat ukur dan pengukurannya. Ini ada prosesnya juga yang dibahas di sini. Sama, ini terpublikasi tanggal 9 Desember. When step sensing of plate structure using the inverse finite element method investigation of efficient strain sensor patterns. Jadi ini termasuk di dalam section shape sensing. Jadi penginderaan bentuk gitu ya. Bentuk kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan ada benda itu di sensing dengan menggunakan sensor ini, kemudian ketahuan benda itu bentuknya seperti apa. Apakah bulat, lonjong, segi empat atau apa. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kalau kita bayangkan kalau kaitannya dengan penginderaan atau sensing bentuk. Nah, memang dulu saya juga melakukan penelitian itu tidak sampai kepada mengukur atau memperkirakan bentuknya, tapi saya hanya mengukur jaraknya dan kira-kira posisi relatifnya. Itu yang saya lakukan di penelitian saya terakhir itu. Nah, ada penelitian ini saya lihat juga bisa mengukur secara 2 dimensi ya. Jadi misalkan panjangnya seberapa, lebarnya berapa. Nah, kalau misalkan shape ini ya kalau misalkan sudah panjang lebar itu sudah kelihatan ya bentuknya ya. Misalkan panjangnya 15, kemudian lebarnya 10, berarti seperti persegi panjang gitu kan ininya secara horizontal. Nah, bentuk-bentuk ini yang kaitannya tadi dengan shape sensing. Mana tadi kelihatan? Oh, sudah. Baik. Kita lihat lagi tadi dari penerbit atau publisher MDPI, nama jurnalnya sensor. Sekarang kita kembali ke IEEE ini. Ada tidak ya? Oh, ternyata ada, ternyata IEEE Sensors Journal. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya juga kita banyak mengutip dari atau mengcapture dari jurnal IEEE Explore ini. Kita akan lihat, ternyata dia juga punya ya jurnal yang khusus kaitannya dengan sensor. Apa aja penelitian yang ada di situ? Ini sudah saya coba ambilkan yang featured article atau apa ya, featured article. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin ada yang tahu featured article itu. Misalnya kayak kalau lagu itu kan, misalkan Alparis featuring Gusman misalkan. Nah, featuring itu apa sih bahasa Indonesianya? Kalau Alparis kira-kira gampangnya apa ya featuring? Yang ditampilkan atau yang diandalkan atau yang di apa ya? Ya featuring lah istilahnya ya, nanti bisa dicari tahu. Saya belum sempat mencari padanan bahasa Indonesia yang benar itu featuring itu apa. Ya intinya sekarang ini yang ditampilkan oleh IEEE Explore ini beberapa jurnal andalan istilahnya ya, atau yang mungkin sedang banyak diakses atau yang lagi tren, kira-kira seperti itu. Nah, kalau diperhatikan di samping kanan sini ada lambang gembok yang terkunci dan ada lambang gembok terbuka. Tapi yang gembok terbuka saya juga tampaknya kemarin tidak sempat mendownloadkan papernya, dan memang ini kebanyakan gemboknya tertutup. Jadi kalau kita download itu tidak bisa karena dia artikel-artikel ini artikel yang berbayar seperti itu ya. Yang pertama ada flexible electrodes based smart mattress for monitoring physiological signal of heart and autonomic nerves in a non-contact way. Ya, jadi mungkin ada matras pintar gitu ya, yang bisa memantau detak jantung kalau tidak salah di sini. Jadi yang dimaksud, yang difokuskan di sini flexible electrodes base. Jadi bukan matrasnya ya. Jadi electrodes base. Jadi elektroda yang digunakan di matras pintar tadi yang bisa mengukur secara otomatis istilahnya ya. Nanti seberapa detak jantung segala macam. Sinyal jantung itu tulisannya, signal of heart. Baik, berikutnya ada gas editorial space. Oh, ini bukan ini. Advanced fiber optic sensing. Oh ya, ini sensing di fiber optic ya. Saya dulu sempat juga membahas tentang fiber optic ini, tapi tidak terlalu dalam, memang hanya untuk keperluan kuliah saja. Berikutnya ada lagi judul yang ada di sini, quasi D
shape fiber optic plasmonic biosensor for high index light detection. Nah, ini apalagi ini kaitannya dengan biosensor. Bio ini biasanya kaitannya tadi dengan medis bisa jadi ya, atau kaitannya dengan biologi, atau kaitannya dengan tadi yang terhubung ke makhluk hidup ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian a high sensitivity optical fiber interferometer sensor for acoustic emission detection of partial discharge in power transformer. Nah, jadi ada trafo daya yang dipasangi sensor untuk melihat emisi akustik. Nah, ini kita tidak terlalu paham betul ya. Saya juga bukan, walaupun orang elektro, tapi bukan elektro yang harus kuat ya ini ya, bisa jadi ini. Karena dia menggunakan atau mempraktekannya ke transformer atau trafo power ya. Nah, berikutnya ada influence of the subpeak secondary surface plasmon resonance onto the sensing performance of a D-shaped photonic crystal fiber sensor, crystal fiber sensor. Nah, ini juga kaitannya dengan apa, kita mungkin tidak terlalu persis tahu, nanti bisa dicari tahu nih. Saya tidak sempat tampilkan abstraknya di sini, mungkin dengan membaca abstraknya bisa jadi kita sedikit mengetahui apa yang dibahas, karena ini artikelnya terkunci, tidak bisa di-download kalau tidak membayar ya. Kemudian berikutnya polymer waveguides for improved sensitivity in fiber Fabry Ferret ultrasound detectors. Nah, ini juga kaitan dengan sensor ultrasound. Bentar. Saya melihat jam, nanti takut kelewatan. Jam 9.37. Nah, ini beberapa ya yang diterapkan. Oh, masih ada ternyata. Radiation decision optical fiber Fabry Ferret interferometer used for high temperature sensing. Nah, ini mungkin kaitannya dengan tadi ya. 3 judul tadi yang kayaknya lagi tren di 4 malahan ini. Highly sensitive, selective, and portable sensor probe using germanium dope photosensitive optical fiber for ascorbic acid detection. Jadi deteksi ascorbic acid apa itu saya juga tidak tahu. Nanti bisa dicari tahu ya apa itu ascorbic acid ini. Apakah itu cairan, apakah itu gas, apakah itu bahan padat gitu ya. Kita tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis. Nanti silahkan dicari tahu. Baik, tadi ya kaitannya dengan jurnal internasional sudah kita banyak berikan contoh-contohnya. Yang tadi dari MDPI, dari sensor, ya jurnal sensor. Kemudian tadi dari IEEE Explore. Ini kaitannya juga dengan sensor. Baik, kita lihat yang secara nasional ya. Beberapa di antaranya saya dapatkan dari ini salah satunya Jurnal Sistem Informasi dari UI ya, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nanti mungkin bisa ditulis di sini. Jadi di sini saya ketik lagi kata kuncinya OSN ataupun sensor, ternyata yang ketemu baru satu ini. Mungkin nanti kalau ada yang lebih jeli melihatnya atau mencarinya bisa jadi ketemu lagi nanti di jurnal ini. Ini nama mana nih? Oh iya, nama penelitinya Tripidrian Arya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Judulnya aplikasi WSN untuk sistem monitoring dan klasifikasi kualitas udara. Nah, jadi kalau di Taman Kota ya, di dekat Jembatan Merdeka, kalau di Banjarmasin itu kan ada sensor yang dipasang untuk memantau kualitas udara. Jadi di sekitar situ dipantau berapa CO2-nya atau segala macam gas-gas yang lainnya. Ya saja saya bingung di situ kenapa dipasang di situ kan, dan dia cenderung menunjukkan apa namanya nilai yang bagus terus. Karena apa? Karena di sekitarnya itu banyak pohon ya. Jadi kalau pagi hari atau siang hari terutama itu kan pohon itu menghasilkan oksigen ya. Jadi ya otomatis kalau dipasang di situ sensornya, maka kualitas udara di sekitar situ ya bagus. Tapi kalau misalkan dipasang di tengah-tengah jalan yang tidak ada pohonnya gitu ya, atau pohonnya sedikit, nah itu bisa jadi beda lagi. Atau di daerah yang biasanya dilewati banyak kendaraan,
Tapi di tengah-tengah, jangan di bawah pohon. Jadi agak-agak kurang pas juga di situ ya. Tapi saya kurang tahu. Bisa jadi memang sensornya tidak dipasang di dekat pohon situ, mungkin di titik-titik lain ya di sekitar jalan itu. Dan memang hasil penunjukan dari sensornya tadi, karena dengan ini ya kualitas udaranya yang ada di Banjarmasin sini itu memang pada saat itu memang bagus gitu. Ya mudah-mudahan saja sih seperti itu yang terjadi ya. Nah ini salah satu yang saya temukan nih, coba nanti sambil dibaca si apa namanya abstraknya. Saya kurang tahu ini sudah saya bisa download atau tidak ininya papernya ya. Nah kalau dilihat dari akhir kata terakhir ya di abstraknya ini, didapatkan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh sistem sebesar 94,28% dan tingkat presisinya 85,16% dan recall-nya sebesar 93,35% ya. Nah ini nanti bisa dicari tahu lebih detail. Jadi kalau dicermati di sini akurasinya cukup tinggi ya, 94% lebih. Ini tahun 2018 tadi. Sudah 2 tahun yang lalu ya. Jadi memang saya belum menemukan yang terbaru. Kemudian the reliability of wireless sensor network on pipeline monitoring system. Nah, jadi ini sistem WSN di jaringan yang menggunakan pipeline monitoring system ya. Jadi nanti bisa dibaca di sini. Ini berbahasa Inggris, tapi di jurnalnya sebenarnya jurnal ini ya, jurnal nasional, Journal of Mathematical and Fundamental Science. Atau sekarang saya kurang tahu ya, apakah sekarang ini jurnalnya sudah jadi jurnal internasional sehingga karena ininya sudah menggunakan bahasa Inggris, bahasa penulisnya ini. Nanti bisa dicari tahu ya. Sudah saya sebutkan linknya, jadi bisa ditelusuri. Baik, kita akan masuk ke penelitian mahasiswa karena ini yang menjadi fokus kita. Levelnya level mahasiswa. Kalau tadi kan level peneliti tingkat nasional, kemudian level-level peneliti tingkat dunia, atau istilah apa namanya, orang-orang sekarang level tingkat dewa gitu ya. Ya saya tidak suka juga menggunakan kata-kata tingkat dewa seperti itu, karena itu kan seperti menyebutkan tingkat Tuhan gitu ya. Nah itu yang kayaknya tidak ada yang menyaingi Tuhan deh kalau misalkan apa yang ada di dunia sekarang ini ya. Jadi kalau misalkan itu hanya menunjukkan bahwa keahliannya tingkat tinggi gitu ya. Tapi kalau saya tidak terlalu setuju dengan istilah level dewa gitu. Baik, itu pendapat pribadi ya. Kita akan lanjutkan dulu saja. Jangan terlalu banyak dibahas kaitannya dengan itu. Yang pertama, ini kita kembali melihat judul-judul yang sudah didanai ya, proposal program kreativitas mahasiswanya. Dan kita berharap nanti kita juga bisa melakukan pengajuan usulan penelitian, terutama kawan-kawan yang sudah membuat proposal itu. Nanti kita akan mintakan user dan passwordnya ke Pak Yadi. Mudah-mudahan masih ada, beliau simpan. Jadi pada saat nanti kita sudah dapat kesempatan mengunggahnya, kita akan unggah. Yang pertama, sistem otomasi perlintasan kereta api menggunakan sensor berat. Nah ini tadi ya, salah satunya yang digunakan pressure sensor atau sensor tekanan tadi. Jadi yang di sini yang digunakan sensor berat. Tadi yang kawan mahasiswa kita yang barusan lulus itu juga bimbingan saya itu juga menggunakan sensor berat ini atau load sensor dia kalau di bahasa pasarannya itu. Ini menggunakan IoT juga ya, terbuka IoT juga. Jadi ini bisa jadi ini kalau maksudnya kalau dalam jarak 2 kilo misalkan sudah dideteksi ada beban di relnya, kemudian nanti di perlintasan pintu yang 2 atau 3 kilo berikutnya itu akan secara otomatis menutup apa namanya, pintunya ya, pintu perlintasannya itu untuk menghindari kelalaian dari misalkan petugas penjaga pintu lintasan pintu kereta api ya. Jadi misalkan kalau di Banjarmasin atau di Kalimantan terutama ya, itu mungkin kita tidak atau jarang bahkan tidak ada atau belum ada ya apa namanya perlintasan pintu perlintasan kereta api tadi. Jadi kalau misalkan di Jawa sana itu kan banyak. Jadi mestinya setiap pintu itu ada petugasnya. Ini dari Universitas 11 Maret. Dari 11 Maret ini di mana ya? Solo ya kalau tidak salah.
Nanti bisa dicari tahu ya. Berikutnya ada smart urinoir dengan sensor dehidrasi dan rekomendasi volume air yang harus diminum. Wah, ini dia nih. Urinoir ini saya tidak tahu persis ya. Kata-kata urinoir ini kayaknya ada kaitannya dengan urin ya, mohon maaf ini. Mungkin dari urinnya itu disensing atau dilakukan penginderaan sehingga tahu oh ini orang ini kurang minum gitu ya. Oh orang ini kurang kurang ngeteh misalkan atau kurang ngopi gitu ya. Atau kebanyakan gulanya, kita tidak tahu persis. Tapi intinya kalau di sini dengan sensor dehidrasi dan rekomendasi volume air yang jadi dengan menyensing saya kurang tahu ya, urinoir nanti bisa dicari tahu lebih detail ya, dengan menyensing itu tadi, kemudian nanti bisa diketahui orang ini sedang dehidrasi apa tidak dehidrasi dan harus berapa banyak air yang harus diminum gitu, volumenya. Ini masih sama dari Universitas 11 Maret. Nanti bisa dibaca lebih detail ya ini. Tapi memang kita tidak punya secara lengkap proposal ataupun hasil penelitiannya. Baik. Kita lanjutkan smart biosensor, indikator kalorimetri berbasis gold nanoparticles, UNPS, termodifikasi polyphenol alkohol, polyphenil alkohol atau PVA untuk mendeteksi melamin. Oh ya, ini beda lagi nih ya. Melamin amni bukan bahan untuk membuat itu ya, gelas, piring, mangkok itu juga melamin ya. Apakah itu kita tidak tahu persis, bisa jadi itu yang diinikan ya, atau bisa jadi melamin yang lain maksudnya ya, kadar melamin yang ada di tubuh kita bisa jadi. Kalau di sini indikator kalorimetri berbasis gold nanoparticle termodifikasi via untuk mendeteksi melamin ya. Nanti bisa dibaca apa itu kalorimetri, apa itu nanoparticles, kemudian ada apa itu EPA tadi ya, apa itu melamin. Dari Universitas Bengkulu ya, ini kawan-kawan kita yang mengajukan PKMP, penelitian eksakta ya. Kemudian karpet tangga berbasis sensor piezoelektrik sebagai sumber alternatif energi listrik. Nah, ini maksudnya seperti apa? Apakah nanti setiap diinjak nanti dia menghasilkan energi listrik? Kita kurang tahu ya. Tapi intinya tampaknya di sini ada karpet yang dipasang di tangga, kemudian ada sensornya. Kalau misalkan diinjak-injak, karena dia menyebutkan sebagai sumber alternatif energi listrik. Bisa jadi di tangga yang kapasitas orang yang menggunakan tangga itu banyak atau besar gitu. Jadi akhirnya dengan menggunakan sensor dan itu tadi piezoelektrik tadi itu bisa menjadi alternatif energi listrik. Entah itu banyak apa tidak ya. Mungkin sekali kalau saking banyak semakin banyak diinjak nanti semakin besar energi yang dihasilkan. Kita tidak tahu persis ya. Saya tidak tahu persis maksudnya. Ini dari Universitas Negeri Padang. Kemudian ada lagi sensor suhu, air hujan, dan kelembapan tanah untuk penyiraman dan pengendalian suhu dan cahaya otomatis pada pembibitan cabai. Jadi cabai ini kan tampaknya tidak bisa terlalu, bisa jadi ya, tidak terlalu tahan untuk kena matahari langsung. Jadi kalau misalkan kebanyakan matahari bisa jadi nanti entah cabai yang tidak bisa membesar atau bagaimana. Atau mungkin terlalu lembab atau terlalu, di sini ada lembabnya, ada. Tanahnya terlalu lembab mungkin bisa jadi mempengaruhi kualitas dari hasil cabai yang ditanam gitu ya. Nah, ini sudah dibuatkan sistemnya sehingga untuk pengendalian suhu dan cahayanya itu sudah secara otomatis dilakukan oleh sistemnya ya. Nah, ini banyak saja ya ide-idenya. Nah, ini ada lagi sajak. Singkatan dari Smart Jacket sebagai alat bantu mobilitas sonometer berbasis multi sensor. Nah, jadi mungkin di jaketnya itu dipasangi sensor macam-macam, sensor jarak, sensor apapun di situ ya, yang kita tidak tahu persis yang dipasang di sana apa.
Kemudian itu untuk membantu pergerakan atau mobilitas dari penyandang disabilitas penglihatan ya, atau tunanetra di sini. Ini dari Universitas Negeri Makassar, IKIP Makassar ya. Berikutnya sensor sistem untuk peringatan dini gelombang tsunami. Nah ini kan tadi kan sempat kita singgung tuh. Jadi sensornya mungkin dipasang di pesisir pantai tertentu yang memang berpotensi kalau terjadi tsunami itu dari situ. Biasanya pantai-pantai sebelah selatan yang terhubung ke laut lepas gitu ya. Kalau misalkan seperti pantai-pantai di Kalimantan itu kan juga laut lepas sebenarnya, tapi misalkan kalau Pulau Kalimantan itu kan kalau di sebelah selatan itu terhubung ke Laut Jawa ya. Kalau di sebelah timur itu ke Laut Sumatera ya, kalau tidak salah ya. Kemudian kalau sebelah timur Laut Makassar ya. Kalau di sebelah barat, nah itu Laut Sumatera. Nah, ini sensor sistem untuk peringatan dini gelombang tsunami. Jadi bisa jadi ini wireless sensor network ya, karena bisa jadi kalau cuma satu itu kadang-kadang tidak memberikan penginderaan yang tepat. Jadi kalau misalkan banyak itu biasanya baru akan mewakili kalau terjadi sesuatu. Memang ada potensi untuk terjadi tsunami gitu. Kemudian Face Modern Tunanetra berbasis sensor smart kamera. Nah ini juga saya juga sempat ajukan penelitian kaitannya dengan ini, alat bantu melihat ya. Tapi mudah-mudahan saja didanai. Jadi mungkin saya bisa mengajak nanti kawan-kawan mahasiswa yang berminat untuk turut serta melakukan penelitian di bidang itu. Kalau nanti ada yang berminat itu kan, dan memang penelitian saya sudah disetujui, itu bisa nanti semua peralatannya tidak perlu Anda yang beli, nanti saya yang belikan. Nanti kita sama-sama mengerjakan gitu ya. Nanti Anda untuk keperluan skripsi, saya untuk keperluan penelitian di laporan kediktinya ya. Kemudian pabrikasi tin film mineral hematit atau alfa das Fe203. Nah, ini apalagi nih. Aplikasinya sebagai sensor gas karbon monoksida, CO ya. Ada karbon monoksida, ada karbon dioksida. Kalau yang keluar dari hasil pernapasan kita itu kan karbon dioksida. Makanya O-nya 2, dioksida. Jadi 2 oksida. Kalau O-nya 1, CO itu karbon monoksida. Monooksida. Entah benar apa salah ya, nanti dicari tahu saja. Kalau salah mohon maaf gitu. Nah ini dari Universitas Negeri Makassar, sama tadi dari IKIP Makassar ya. Kemudian sampai sini dulu, mungkin kalau ada yang masih atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, masih ada nih, bentar ya. Suarsono, Rosi Fanani, Alvaris. Kenapa ini? Ada Pak. Ya, silakan tadi. Ada Pak. Belum, baik. Baik, terima kasih sudah merespon ya. Jadi sudah direspon saya, sudah alhamdulillah gitu. Karena saya di ruangan sini sendirian kadang-kadang menakutkan juga kalau saya sampaikan juga lah berkali-kali kalau saya ngomong sendiri tidak ada, karena yang lain-lain kan kameranya kan ditutup nih. Sini sebagian yang buka kameranya. Jadi saya sudah juga, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan nanti banyak punya paket gitu ya. Jadi bisa unlimited, mau dibuka kayak mau tidak ya mau pakai kameranya dihidupkan terus itu tidak masalah gitu, tidak mengurangi ini. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Laser sensor high jump system, inovasi MISTAR pada olahraga lompat tinggi berbasis sensor laser dengan energi sel surya. Jadi maksudnya ini tidak menggunakan baterai, ada panel suryanya nanti yang bisa menyuplai untuk sensor lasernya. Jadi mungkin tidak sedikit ya lasernya ini, mungkin ada beberapa itu. Bisa jadi setiap senti dipasangi laser, kemudian kalau nanti si pelompat tingginya ini tuh nanti lompat, itu melewati laser itu kan bisa terukur seberapa tinggi hasil lompatannya. Jadi misalkan kalau dia lompat tuh kan biasanya kalau ada palangnya, maka dengan sedemikian rupa nanti dia
menghindari palangnya itu jatuh gitu. Jadi kalau misalkan ini itu tidak ada palangnya, tidak kelihatan. Cuman saya agak sanksi juga kalau misalkan ini digunakan gitu ya. Si pelompat tingginya itu mungkin tidak bisa berusaha untuk menghindari itu karena tidak terlihat gitu kan ininya sensornya. Tapi ya idenya bagus juga sih kalau misalkan untuk yang latihan-latihan saja. Jadi singkat saya kalau sampai sekarang teknologi ini saya kira bukan teknologi yang yang baru ya, kaitannya dengan sensor laser ini. Tapi toh ternyata di Olimpiade tingkat internasional saja itu masih menggunakan palang yang kayu ya, entah mungkin plastik yang tidak membahayakan itu. Jadi memang itu lebih terlihat gitu. Jadi kalau misalkan pakai laser itu kan tidak terlihat atau kasat mata itu. Tidak kasat mata ya. Jadi kalau misalkan terjadi kecurangan itu kan bisa jadi lebih besar ininya kemungkinannya. Tapi kalau misalkan pakai palang itu kan jelas palangnya dipasang di tinggi berapa meter, misalkan 2 meter atau 2,5 meter atau 2,75 meter itu kelihatan. Mungkin persentinya juga terlihat gitu. Sudah jelas. Jadi untuk kemungkinan terjadinya manipulasi itu bisa jadi akan lebih baik dengan palang manual tadi atau palang fisik ya. Nah ini dari UNY Jogja atau dari KIP Jogja kalau yang dulu. Masih ada ini net court sensor alarm keadilan untuk pertandingan tenis lapangan. Nah ini dipasang di mana nih? Pasangnya di net ya, net court sensor. Nah kita tidak tahu persis. Saya pernah ikut main tenis tapi ngitungnya juga pokoknya asal main aja. Tidak tahu persis cara ngitungnya seperti apa. Karena ngitungnya itu kan tidak dari 1, 2 langsung 15 kalau tidak salah ya 30 gitu 45 terus saya juga bingung ngitungnya pokoknya ikut main lah dulu sekarang udah nggak lagi karena nggak ada temannya. Baik, berikutnya ada sensor emergency call ini dari Universitas Negeri Medan. Kita tidak tahu persis karena hanya sensor emergency call. Bisa jadi kalau ada yang pernah nonton film Panic Room ya, ada juga yang terasa dulu Panic Button. Nah, mungkin salah satunya sekarang ini ada sensor emergency call. Atau bagaimana itu dibuat atau disusun atau dirancang bangun, kita tidak tahu persis ya. Kemudian automatic fit baby carrier with position sensor sebagai solusi gendongan bayi bagi penderita difabel. Jadi mungkin kalau ibu-ibu normal gitu ya, kalau misalkan menggendong bayi dengan gendongannya itu atau baby carriernya itu, ada juga yang kayak gendongan yang dipasang seperti tas ransel gitu ya. Nah itu kalau misalkan ini kayaknya ada sensor position yang saya kurang tahu nih. Jadi seperti apa sensornya ini sehingga bisa tahu bahwa mungkin bayi itu sudah pas posisinya di gendongannya ya. Baik, kita lihat ini dari Universitas Islam Indonesia, ini kayaknya dari Jogja nih. Oh, masih ada. Nah, ini budidaya tanaman dengan penyiraman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah dan pengolahan buah black sapot sebagai alternatif lain potensi susu formula. Wah, ini ada lagi nih. Kita cermatinya kepada penyiraman otomatis yang menggunakan sensor kelembapan tanah. Ini dari UAD Universitas Ahmad Dahlan Jogja ya. Bentar ini Andika Agustian. Masih ada? Oh ya. Nah, sudah ini contoh-contohnya sudah cukup banyak ya. Saya tidak melanjutkan lagi kemarin mencari yang ada di itu PKM. Dan karena waktu kita juga sudah saya perkirakan kalau saya cari lagi nanti waktunya yang akan kelebihan ini. Sudah hampir jam 10. Kita akan mengganggu nanti jadwal yang lain. Jadi saya akhir dulu. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun materinya yang saya sampaikan itu dianggap salah ataupun kurang pas. Mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan sehat walafiat. Minggu depan kita bisa bertemu di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir mata kuliah bukan pertemuan terakhir kita nanti ya, tapi bisa jadi sih kalau misalkan ternyata habis umur gitu ya, sayangnya jangan kalian lah, biar saya aja. Mudah-mudahan panjang umur berdatang. Amin. Baik,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Bapak warahmatullahi juga. wabarakatuh. Nggih, sama-sama.